singkat terkait Kabupaten Buleleng yang lebih lanjut mendata terkait adanya penduduk pendatang yang banyak masuk ke Kabupaten Buleleng. Lebih lanjut mendengar terkait hal tersebut akan kita bahas bersama pembahasan tersebut bersama narasumber yang akan membahas topik pagi hari ini yaitu strategi antisipasi penduduk pendatang. Bersama narasumber pagi hari ini yang juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja ada Bapak Made Juwartawan SSTPMM selaku Kadis Dukcapil Kabupaten Buleleng. Bagi pendengar yang ingin beratensi ikut membahas terkait pembahasan pagi hari ini, kami undang Anda di 0362246644 atau juga di WhatsApp kami pendengar di 081139999790. Kami sapa terlebih dahulu Bapak Made Juwartawan SSTPMN. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik, sehat. Luar biasa. Terima kasih Pak sudah hadir bersama Pro 1 pagi hari ini. Terima kasih. Baik, Bapak terkait pembahasan kita pagi hari ini yaitu strategi antisipasi penduduk pendatang mungkin seperti apa pembahasan kali ini sekaligus bisa disapa juga pendengar di manapun berada pagi hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi kami ucapkan kepada pendengar setia RRI Pro 1 Singaraja dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentu dalam kondisi yang berbahagia ya. Terima kasih juga untuk RRI sudah mengundang kami pada sesi kali ini terkait dengan penduduk pendatang yang menjadi tema kita pagi ini ya. Jadi semoga kita bisa menerima masukan dari masyarakat terkait dengan pendaftaran penduduk pendatang ataupun penduduk non permanen seperti itu. Iya, bagi Anda pendengar yang ingin ikut pembahasan kami kembali kami sampaikan, Anda bisa bergabung di 0362246644 atau juga di WhatsApp 081139999790. Nah, Bapak terkait strategi antisipasi adanya penduduk pendatang di Kabupaten Buleleng ini, kondisi saat ini seperti apa dengan banyaknya penduduk pendatang yang sudah masuk ini? Mungkin sebelum ke sana kita jelaskan dulu bahwasanya kita adalah instansi yang bertugas untuk mencatat keberadaan pendaftaran penduduk ya. Pendaftaran penduduk itu salah satunya adalah penduduk pendatang atau di dalam undang-undang itu disebut pindah datang. Jadi penduduk dari luar kabupaten yang datang ke ke Buleleng itu diwajibkan sebetulnya untuk mengurus surat keterangan pindah ke Dukcapil setempat asal atau di Dukcapil di Buleleng ya. Itu bisa. Nah, apabila mereka tidak mengurus surat pindah, jadi mereka datang dengan tujuan untuk menetap sementara itu ya. Kurang lagi setahun, itu disebut sebagai penduduk non permanen. Gitu. Penduduk non permanen inilah yang sering tidak mengurus atau membawa surat pindah. Nah, kita dari Dukcapil untuk mengantisipasi, kita dari tahun-tahun sebelumnya sudah bekerja sama dengan seluruh desa dan kelurahan untuk melakukan pendataan terhadap penduduk pindah datang tersebut, termasuk yang saya bilang tadi penduduk non permanen. Data sampai kemarin kita di 2023 yang sudah kita terbitkan adalah sebanyak 2.770 selama tahun 2023. Nah, selama 2024 sampai dengan Maret saja itu 886 formulir untuk penduduk non permanen, artinya penduduk yang datang ke Buleleng tapi tidak melengkapi diri dengan surat pindah, belum mengurus surat pindah. Yang dimaksud dengan penduduk non permanen itu adalah penduduk yang berdomisili tidak sesuai dengan alamat yang di KTP atau KK. Nah, ini yang banyak yang harus kita sasar. Kalau yang memang sudah resmi pindah masuk menjadi ber-KTP Buleleng itu tidak masalah. Jadi secara sistem yang tidak terdata itu adalah mereka-mereka yang datang ke Buleleng tetapi tidak mengurus surat pindahnya. Makanya ini terkategori sebagai
penduduk non permanen. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, apa antisipasinya, kita bekerja sama dengan seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Buleleng untuk melakukan pendataan ya, terkait dengan warga yang ada di wilayah tersebut apabila baru datang dari daerah luar Buleleng. Selain itu, kita juga kemarin berkoordinasi dengan Pelindo, KSOP Celukan Bawang juga, karena setelah Lebaran ini biasanya kan banyak dari warga yang bekerja di Bali atau di Buleleng itu melewati salah satunya adalah Pelabuhan Celukan Bawang, selain Gilimanuk dan Padang Bayi ya. Dan ini kita cek terkait dengan data kependudukannya, jadi KTP-nya. Jadi sementara sampai dengan hari ini hampir rata-rata semua yang masuk lewat Pelabuhan Celukan Bawang itu terdata memiliki data kependudukan KTP. Nah, saja kami sarankan kalau memang ada keinginan untuk menetap lebih dari setahun agar mengurus surat pindah di Dukcapil. Jadi sekarang tidak perlu lagi berpikir ketika sudah di Buleleng untuk mengurus surat pindah itu tidak perlu harus pulang lagi ke daerah asal. Bisa diusulkan ke kami di Dukcapil Buleleng, nanti kami yang akan berkoordinasi dengan Dukcapil setempat seperti itu. Pokoknya contoh kemarin pokoknya yang bersangkutan dari Jawa Tengah gitu kan. Jadi yang bersangkutan tidak perlu pulang ke Jawa Tengah atau ke Semarang, tetapi dari kita lah yang akan mengurus. Yang penting permohonannya masuk ke kita akan berkoordinasi dengan Dukcapil di Semarang. Contoh ya. Atau di antara kita di Bali umpamanya ada dari Denpasar pindah ke Buleleng, kita yang akan nanti berkoordinasi dengan Dukcapil Denpasar seperti itu. Ya. Nah, yang kemudian menjadi alasan mungkin ada beberapa penduduk pendatang yang memang sudah lama setahun lebih di Buleleng tapi tidak mengurus surat pindah itu seperti apa? Mungkin apa alasannya, Pak? Ya. Jadi beberapa yang tidak mengurus surat pindah sehingga menjadi dokumen Buleleng itu, mereka itu rata-rata ada beberapa faktor karena mereka meyakini satu tidak akan selamanya di Buleleng. Ya. Kedua, biasanya mereka itu pindah-pindah tugas. Biasanya yang swasta ataupun di pemerintahan itu karena akan tidak lama biasanya tidak mengurus. Karena dari segi regulasi pun tidak ada sanksi apabila tidak sampai mengurus. Nah, ini yang sebetulnya dalam hal undang-undang Admindo itu, jadi sepanjang sudah memiliki dokumen kependudukan KTP ataupun KK itu sudah bisa dimulai. Beda kalau yang bersangkutan sama sekali belum memiliki KTP. Artinya mungkin belum perekaman, nah itu menjadi tanggung jawab kita. Tapi sepanjang itu memiliki KTP, kita hanya menghimbau dan menyarankan agar yang bersangkutan mengurus surat pindahnya. Tapi terkait dengan tindakan itu tidak bisa diberikan sanksi. Kembali kepada kesadaran yang bersangkutan untuk mengurus surat pindah tersebut. Nah, kemudian jika ke depan memang ada regulasi atau kebijakan-kebijakan baru, apakah nanti akan ada semacam sanksi bagi para penduduk pendatang yang memang sudah lama memang tapi sengaja tidak melakukan surat pindah, membuat surat pindah? Dari rumusan undang-undang itu memang tidak ada sanksi, ya, karena itu kita di daerah juga tidak bisa menerapkan sanksi tersendiri. Tentu kita harus mengacu kepada undang-undang yang lebih tinggi kan begitu. Nah, tentu apakah hanya sanksi yang menjawab? Tidak. Tentu kita di Bali kita kan ada desa dinas, ada desa adat kan gitu. Jadi mari bersama-sama melakukan pengawasan terhadap penduduk yang terutama yang baru datang. Terkait dengan penduduk yang sudah lebih dari setahun menetap, nah kita juga akan selalu himbau. Tapi kembali lagi karena ini menyangkut hak asasi gitu kan. Nah, kita tidak bisa memaksakan. Kita hanya bisa menyarankan
karena yang bersangkutan kepentingan nanti terkait dengan kesehatannya, perbankan dan sebagainya itu kan ditentukan oleh dirinya sendiri seperti itu. Nah, kemudian dari tahun-tahun sebelumnya untuk tahun ini sendiri Bapak, apakah lumayan banyak peningkatan duktang yang datang ke Buleleng ini? Seberapa? Sementara kita tidak bisa compare dengan data sebelumnya, karena kalau dari data-data yang ada itu rata-rata hampir penduduk non permanen yang saya bilang tadi itu masih di angka kisaran yang tidak terlalu melonjak. Jadi tahun 2022 juga di kisaran di kisaran di angka 2000-an yang terdata, yang kita keluarkan formulir F115 sebagai formulir untuk penduduk non permanen. Berarti semua seluruh penduduk pendatang yang ingin mengurus surat pindah itu mendapatkan formulir F15 itu, Pak? Ya, F15 itu diperuntukkan bagi mereka yang tidak mengurus surat pindah dan mereka merasa itu tidak sampai setahun. Tapi kalau dari regulasi begitu dia setahun atau lebih itu semestinya sudah mengurus surat pindah menjadi KTP Buleleng. Itu regulasinya. Umpamanya gini, mereka ke Buleleng mungkin belum pasti dapat nyari pekerjaan gitu. Umpamanya kan belum pasti kan? Apakah di Buleleng apa nanti di Denpasar kan begitu. Jadi belum pasti setahun dia itu masih penduduk non permanen selama dia kurang dari setahun. Tapi kalau sudah dapat pekerjaan kemudian dia bekerja di sini setahun setelah mendapat F115, jadi ketika sudah setahun di sini itu semestinya sudah mengurus surat pindah sehingga dia berKTP Buleleng. Seperti itu. Baik, tentunya kan ada hal-hal yang perlu disiapkan sebagai duktang untuk membuat dirinya pindah ke Buleleng seperti itu untuk KTP. Apa mungkin syarat-syaratnya, Pak? Kalau syarat-syaratnya mengisi formulir pindah datang yang ada di kita, kemudian melampiri KTP asal dan KK. Cukup itu. Itu bisa langsung dilampirkan saja ya? Ya. Bisa diajukan di desa atau di kelurahan, tetapi kalau mau datang ke kantor Dukcapil juga tidak masalah. Tetap bisa, Pak ya? Bisa. Lewat online juga bisa. Bisa juga, Pak? Bisa. Baik. Nah, kemudian untuk di Buleleng sendiri kan sebagai kota pendidikan banyak mahasiswa, Pak. Tentunya yang sudah beberapa tahun, ada yang 4 tahun lebih bahkan kemudian sampai bekerja di sini juga. Itu seperti apa, Pak? Kalau untuk mahasiswa ya kebetulan karena kita kota pendidikan, di sini banyak juga perguruan tinggi ataupun institusi untuk pendidikan. Kita belum sampai ke sana karena langkah berikutnya kita memang harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang disebut mitra gitu ya. Kemudian pemilik kos dan sebagainya untuk mengetahui keberadaan daripada penduduk non permanen ini. Walaupun mereka mungkin anggap kuliahnya ada yang 4 tahun, 5 tahun maupun 3 tahun. Itu mereka jarang juga mengurus surat pindah karena mereka ke sini kan untuk pendidikan, jadi masih belum istilahnya mereka memandang belum akan menetap lama di Buleleng. Tapi yang setelah kuliah mungkin bekerja di sini itu sudah pasti ketika mengajukan lamaran kan berharap sih dengan syarat mengelampirkan KTP setempat kan gitu. Biasanya kan ada yang menyaratkan seperti itu dan mereka mengurus. Ini yang selalu kita sasar ketika ada penduduk non permanen yang tidak betul-betul terdeteksi, karena satu keluarga biasanya kan pindahan kemudian berjualan atau gimana di sini. Nah itu yang perlu data oleh desa dan kelurahan. Iya. Baik, bagi pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI yang nanti ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini, balik kan dalam pembahasan strategi antisipasi penduduk pendatang bersama Bapak Made Cuartawan, SST PMM, Kadis Dukcapil Kabupaten Buleleng. Anda bisa bergabung bersama kami di 0362 24644 atau juga di WhatsApp di 0811 399 9790. Bapak, kita rehat dulu. Kita nanti lanjut lagi. Pendengar tetap bersama kami.
Kebiasaan adalah rahasia keberhasilan. Travis, seorang pemuda broken home dengan orang tua pecandu obat, berkali-kali dipecat dari pekerjaan karena tidak bisa mengendalikan emosi. Namun, sesudah menjalani pelatihan pegawai kedai kopi yang mengajarkan kekuatan tekad, Travis sukses menjadi manajer 2 cabang kafe terkenal itu. Seorang CEO baru memegang salah satu perusahaan raksasa Amerika. Perintah pertamanya adalah menumbuhkan kepedulian keselamatan kerja, dan hasilnya saham perusahaan itu Alcoa menjadi salah satu yang berkinerja terbaik di Dow Jones. Buku motivasi berjudul The Power of Habit yang merupakan sebuah buku pengembangan diri karya Charles Duhigg yang diterbitkan pada tahun 2012. Dalam buku ini, Charles Duhigg menguraikan pentingnya kebiasaan dan bagaimana kebiasaan membentuk sebagian besar dari tindakan dan keputusan kita sehari-hari tanpa disadari. Ia menjelaskan tentang lingkaran kebiasaan yang terdiri dari 3 elemen: sinyal, rutinitas, dan ganjaran. Duhigg berpendapat bahwa memahami lingkaran kebiasaan ini bisa membantu kita mengidentifikasi dan mengubah kebiasaan negatif yang mengganggu. Salah satu hal menarik dari buku ini adalah bagaimana Duhigg menggambarkan bahwa kebiasaan yang kuat bisa menjadi pondasi untuk kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Ia memberikan contoh kebiasaan dari kalangan atlet, perusahaan, dan individu yang sukses. Melalui studi kasus dan penelitian ilmiah, Duhigg memperlihatkan bahwa kebiasaan-kebiasaan tertentu dapat menghasilkan keunggulan kompetitif. Selain itu, Duhigg juga menunjukkan bagaimana kebiasaan dapat berdampak pada kehidupan sosial kita. Ia memberikan contoh bagaimana kebiasaan bisa mempengaruhi hubungan antara individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana kita dapat menciptakan kebiasaan positif yang memperkuat ikatan sosial, serta bagaimana kebiasaan negatif bisa menghancurkan hubungan. Salah satu aspek kuat dari buku ini adalah narasinya yang menarik dan kaya akan contoh nyata. Duhigg menyajikan kisah-kisah inspiratif tentang orang-orang yang berhasil mengatasi kebiasaan buruk mereka dan mencapai perubahan positif dalam hidup. Ia juga menggambarkan studi-studi ilmiah tentang bagaimana otak kita bekerja dalam membentuk dan mengubah kebiasaan. Pada akhir buku ini, Charles Duhigg mempertegas tentang perbedaan antara kebiasaan baik dan buruk dan kebiasaan suatu individu tergantung dari tingkat konsistensi mereka terhadap sebuah perubahan dan kontrol terhadap diri sendiri. Buku ini berjudul The Power of Habit yang ditulis oleh Charles Duhigg, New York Random House 2012. Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia 19 Agustus 2019. Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Bagi lingkungan, tindakan itu sama aja kita mengotori jalanan kota kita sendiri. Emang kamu gak malu kalau misal ada pejabat besar lewat kota kita, terus jalanannya kotor begini? Atau kamu mau pas bawa motor di jalan malah ketampol sampah plastik karena angin? Kan bahaya, Mel. Aduh, ya juga sih, Yes. Malu iya, bahaya juga iya. Makanya lain kali jangan buang sampah sembarangan di pinggir jalan lagi. Walaupun udah ada petugas kebersihan lingkungan, tapi nggak ada salahnya dong kita ikut menjaga lingkungan. Iya, Yes, aku gak kepikiran loh bakal berdampak seburuk itu. Lain kali gak gitu lagi deh. Janji. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi, masih dalam dialog Hai Bali Kengken dalam pembahasan strategi antisipasi penduduk pendatang bersama narasumber pagi hari ini Bapak Made Cuartawan SSTPMM selaku Kadis Dukcapil Kabupaten Buleleng. Bagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini membahas terkait pembahasan kali ini, kami nantikan Anda di 24644. Mohon izin Pak Made karena juga sudah berdering, boleh kita sapa pendengar ya? Iya, silakan pendengar di 24644. Selamat pagi RRI. Pagi ya. Halo, Hai Bali Kengken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Bang Ramadan. Dari Ramadan ini Mas. Silakan Bang. Ya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Iya, terima kasih Bang Ramadan. Dan selamat pagi dan Om Swastiastu ya untuk Bapak narasumber pendengar hari ini yang Selamat telah ada pagi. di studio. Iya. Pak Made siapa ya? Maaf. Made Cuartawan Pak. Oh ya Pak ya, selamat bertugas. Semoga selalu sehat, selalu diberkati ya Pak ya. Salam sejahtera Pak ya. Terima kasih Pak. Amin. Dari Ramadan Pak ya. Ya. Pak begini, kan tujuan orang datang di suatu daerah, artinya ada yang berniat untuk merubah nasib, ada juga yang cuma asal datang. Jadi gini, kan ada teman saya punya teman juga, dia dari Kabupaten Kelungkung ya. Dia merantau ke Sorong. Kemudian dia mendapat untuk merubah nasib, maksudnya iman niatnya begitu. Kemudian mendapat pekerjaan yang baik di sini. Ya, selama 10 tahun kontrak, kemudian selesai kontrak balik lagi. Tapi sebelumnya dia minta keluarga mengirim surat pindahnya. Jadi bikin KTP Sorong. Udah dibikin. Kemudian selesai kontrak, kan menunggu kerja baru belum ada, balik lagi misalnya ke Kelungkung. Kemudian dia ganti lagi KTP di Kabupaten Kelungkung dengan tentu saja meminta surat pindah lagi dari Sorong. Nah itu ada enggak aturannya, misalnya suatu saat dia pergi lagi ke sini atau ke daerah lain, misalnya ke Jawa misalnya. Kemudian apakah bisa bolak-balik gonta-ganti ya, sampai berapa kali sih aturan itu, atau bebas saja, bisa saja kapanpun, atau ada aturan paling banyak sekian misalnya, ya pindah lagi kan gitu, jadi kan gonta-ganti. Kemudian yang berikut, urbanisasi penduduk kan seperti orang biasa lebaran itu bawa penduduk baru. Misalnya tadinya Jakarta sekian juta, sekarang sampai sudah hampir 12 juta. Itu lantaran membawa keluarga baru, kota-kota besar khususnya seperti di Jakarta, Surabaya, Sumatera, dan lain-lain. Ya, itu bagaimana Kabupaten Buleleng mengatur laju pertumbuhan penduduk misalnya. Seperti itu, jangan sampai tidak punya skill, datang saja, kemudian menjadi masalah sosial untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, bahkan untuk Kabupaten Pemda Buleleng misalnya. Jadi bagaimana mengatur laju pertumbuhan penduduk, apa ada aturan misalnya, supaya orang itu datang harus ada skill. Artinya untuk jangan sampai dia susah. Kan kalau susah, ya siapa yang susah? Ujung-ujungnya kabupaten juga yang harus mengurus para pengemis misalnya, para pengangguran semakin banyak. Nah, contoh-contohnya udah banyak, akhirnya tidak bisa teratasi dan menjadi membuat kota itu banyak sampah misalnya, ya sampah masyarakat maupun sampah yang sesungguhnya. Lalu berpotensi menjadi pelanggaran hukum misalnya. Nah, itu gimana mengatur, apakah ada aturan mengatur orang dibatasi, ya, harus punya skill, harus punya apa supaya hidupnya nanti bisa baik, sejahtera dan merubah nasib tersebut. Kalau enggak asal datang ternyata nggak punya skill apa-apa Pak. Sementara orang setempat saja mencari kerja susah. Misalnya ya, seperti itu contoh-contoh yang konkret yang ya begitulah Pak, kira-kira ya. Mungkin mohon ininya
penjelasan Ya, Pak. terima kasih Bang Ramadan. Ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih luar biasa pertanyaan dari Bang Ramadan pagi hari ini. Bagi pendengar yang mungkin masih ingin bertanya pagi hari ini masih bisa kami nantikan di 0362246644 sebelum pertanyaan dari Bang Ramadan dijawab atau dibahas bersama Bapak Made Wartawan. Bapak izin kita sapa lagi ya di 24644. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi. Saya Narde Beratan. Iya, Pak Narde, silakan. Terima kasih Bapak pimpinan yaitu catatan sipil. Selamat pagi. Semoga yaitu interaktif ini menambah wawasan bagi kita semua. Yang perlu saya sampaikan tadi sudah lebih dulu disinggung oleh Pak Armade yaitu mengenai skill. Sebagaimana kita ketahui seperti tadi banyak sekali di Buleleng katanya sudah sampai 800-an tadi ya ada penduduk baru. Nah, di dalam melakukan suatu penduduk yang datang itu, apakah ada kebijakan dari pemerintah daerah ataukah dalam hal ini segi tenaga kerja yang perlu dipikirkan jangan yaitu kedatangan penduduk itu jangan merupakan yaitu pengangguran tersembunyi. Lalu dalam hal ini langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi itu di samping juga peranan dari catatan sipil selaku mengecek yaitu mengenai identitas dari mereka, jangan sampai mereka identitasnya begini tapi kemudian ternyata mereka tidak memiliki skill sudah dikatakan tadi beliau sendiri Pak Armade. Habis saya bukannya skill aja tapi memiliki yaitu kemampuan yang yaitu sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah atau juga oleh masyarakat Buleleng sehingga nantinya tidak menimbulkan dampak negatif. Nah, untuk hal itu kebijakan apa yang perlu dipikirkan oleh pemerintah daerah? Apakah berbentuk regulasi ataukah berbentuk yaitu diskresi untuk mengambil langkah-langkah tersebut? Sukses. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Nardi di kesempatan pagi hari ini. Mungkin berdengar sebelum ditanggapi oleh Pak Made Wartawan pagi hari, satu penelpon lagi bisa kami sapa Anda di 24644 dalam pembahasan strategi antisipasi penduduk pendatang pagi hari ini. Oke, baik. Ya, cukup. Bapak silakan ditanggapi pertanyaan pertama tadi dari Bang Ramadan, silakan. Baik, terima kasih dan selamat pagi khusus untuk Bang Ramadan dan juga Bapak Narde ya di Beratan sudah mengatensi untuk siaran RRI dengan Dukcapil pagi ini. Untuk yang pertama, apakah dari Dukcapil atau dari admin Duk itu ada aturan apabila seseorang itu pindah-pindah beberapa kali? Jadi kami jawab tidak ada aturan batasannya. Jadi sepanjang yang diatur itu adalah kalau pindahnya kurang dari setahun itu didata dengan mengisi formulir F115 namanya untuk penduduk non permanen. Namun apabila lebih dari setahun dia wajibkan sebetulnya untuk mengurus surat pindah. Dan sekarang surat pindah itu tidak lagi seperti dulu. Ya. Dulu itu harus pengantar RT RW. Yeah. Kepala desa, kadang mengetahui camat juga. Jadi agak panjang. Sekarang seperti yang saya sampaikan, itu cukup datang ke Dukcapil membawa KK dan KTP dan mengisi formulir. Dan itu tidak perlu sebetulnya ke Dukcapil asal. Jadi kalau memang yang bersangkutan sudah di Buleleng gitu, bisa diurus di Buleleng. Tidak perlu pulang ke Sorong, tidak perlu pulang ke Kabupaten Semarang dan sebagainya gitu ya, atau ke Kelungkung. Jadi bisa ngurus itu. Sangat sederhana. Jadi tidak ribet. Besok kalaupun pindah lagi ke sana, tinggal urus pindahnya. Jadi tidak ada batasannya. Yang dibatasi adalah berapa lama
yang bersangkutan ada di luar domisili tersebut. Jadi kalau kurang setahun disebut sebagai penduduk non permanen. Kalau di atas tahun sudah harus mengurus surat pindah datang, kayak gitu, menjadi warga setempat untuk domisilinya. Nah kemudian yang kedua, ini persis hampir sama dengan Bapak Narde yang diberatan pertanyaannya, dan kami perlu sampaikan pada kesempatan ini bahwa pencatatan penduduk pada aturan penduduk itu yang untuk non permanen itu adalah untuk mengetahui keberadaan penduduk yang tidak sesuai dengan domisili, ataupun ketika mengurus surat pindah agar memastikan yang bersangkutan sudah berdomisili sesuai dengan dokumen kependudukannya. Ya. Itu tugas kami di Dukcapil. Nah terkait dengan apakah ada kita nggak boleh menambah persyaratan khusus yang untuk mencatatkan ataupun pelaturan penduduk. Tidak boleh ada penambahan. Apakah harus mereka sudah sudah memiliki skill dan sebagainya. Dan itu nanti secara alamiah ada regulasinya, regulasi tersendiri dalam hal siapa yang merekrut pekerjaan dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh menambah satu persyaratan untuk proses pencatatan pendaftaran penduduk, ya. Kemudian regulasi terkait dengan dampak gitu kan ya. Ketika tidak ada filter seperti itu, dampaknya pengangguran tersembunyi, ataupun juga berdampak kepada ketentraman dan ketertiban masyarakat. Nah, di sini seperti yang kemarin kita lakukan bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng bersama jajaran kejaksaan juga itu melakukan sidak bersama dengan aparat desa dan kelurahan, ya. Kita ambil kemarin di beberapa kelurahan di Buleleng. Itu sebetulnya lebih kepada menjaga ketentraman dan ketertiban penduduk. Kalau ada penduduk non permanen ataupun penduduk yang datang ke Buleleng tetapi belum dilengkapi dengan dokumen-dokumen penduduk yang jelas. Dan ketika nanti itu memang yang bersangkutan tidak memiliki dokumen kependudukan dan tidak mau mengurus, kami akan serahkan kepada yang memberi kerja ataupun yang mempekerjakan itu agar memulangkan yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian mereka punya kesadaran untuk mengurus dokumennya di Buleleng segera. Itu. Jadi kalau memang nanti itu berpotensi nanti menyebabkan terganggunya ketentraman ketertiban, tentu ada instansi yang lebih berwenang untuk menangani. Makanya kami bersama dengan Pol PP Kabupaten dan juga Kejaksaan, termasuk juga Linmas di desa di bawah peraturan kelurahan maupun desa itu melakukan sidak penduduk seperti itu. Jadi ke tempat-tempat yang rawan, yang kemungkinan berpotensi ada gangguan Kamtibmas seperti itu. Iya, mungkin menindaklanjuti tambahan dari pertanyaan dari Bang Ramadan tadi, Pak Made, terkait bolak-baliknya penduduk yang mungkin tidak menetap atau mungkin sudah menetap selama 2 tahun lebih, menetap di suatu tempat sebut Buleleng, kemudian keluar lagi, pindah lagi, itu nanti dampaknya apakah berpengaruh terhadap pencatatan sipil ini sendiri atau seperti apa? Jadi begini, administrasi kependudukan itu sudah bersifat nasional. Ketika bapaknya itu pindah ke Sorong, begitu ya, terbit KTP di Sorong, otomatis KTP yang di Kelungkung sudah tidak aktif, jadi terdata sebagai penduduk Sorong. Kemudian juga ketika pindah lagi ke Surabaya gitu umpamanya kan, setelah dari Sorong di Surabaya membuat KTP lagi di Sorong, nanti otomatis sudah tidak lagi terdata sebagai penduduk Sorong, tapi sudah menjadi, jadi selalu teraktif. Sehingga tidak ada, karena sekarang kan NIK kan tunggal. Jadi perpindahan itu bersifat tunggal juga. Tidak kemudian tercatat di Sorong, kemudian masih di Kelungkung tercatat, atau nanti di Surabaya tercatat, enggak. Jadi
kapanpun ngurus pindah otomatis datanya alamatnya aja pindah, tapi NIK-nya tetap. Jadi itu kan terus dibawa kemanapun, tidak masalah begitu. Tetap bisa Pak ya? Iya bisa. Tidak ada batasan berapa kali, tidak mengganggu, malah itu yang lebih bagus karena tertib administrasi. Jadi ketika pindah nanti ke suatu kabupaten, di kabupaten itu lebih daripada setahun, mengurus perpindahannya itu, kemudian dapat KTP yang di sana, KTP yang asal itu disetor. Jadi tidak memiliki KTP ganda. Iya. Jika kurang dari 2 tahun Pak, apa mungkin baru 1 bulan atau memang sengaja ingin buat KTP setempat? Kalau kurang dari setahun itu selalu bisa, tapi kalau tidak sempat mengurus itu non permanen, cukup formulir F115 yang saya bilang tadi. Kalau kurang dari 1 tahun. 1 tahun. Tapi kalau lebih dari 1 tahun itu sudah diwajibkan sebetulnya. Mungkin pertanyaannya apakah nanti ketika 6 bulan bisa ngurus KTP? Bisa sebetulnya, tidak ada aturan juga. Kalau mau setelah 6 bulan pindah lagi ya urus lagi pindahnya. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, pemerintah sudah membuat regulasi yang sangat mudah untuk mengurus surat pindah. Tidak perlu lagi surat pengantar. Cuman saya himbau pada kesempatan ini, etikanya ketika kita pindah itu yang pertama tolong lapor ke perbekal atau kepala desa setempat, lurah setempat. Biasanya kan karena tidak ada surat pengantar tidak lapor, terutama yang tujuan ini ya. Sehingga Pak kepala desa, lurah banyak juga yang komplain kepada kita. Kenapa kita nggak tahu ada warga? Nah, karena memang bersangkutan sebetulnya tidak melapor keberadaannya. Yang kedua, banyak juga yang sebetulnya dia kos. Sehingga dia kan bukan punya rumah sendiri. Alamatnya bagaimana? Nah, itu harus persetujuan dari tua rumahnya. Itu. Untuk numpang kakak di sana kan begitu. Maksudnya numpang alamat di tempat itu. Atau harus ada persetujuan. Tapi kalau dia rumah sendiri kan tidak masalah, memang sudah sesuai. Atau dia di asrama atau mana, itu harus ada izin dari, itu etika sebetulnya. Sehingga tidak sembarangan orang menggunakan alamat orang juga. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Made. Kali ini kita baca di WhatsApp ya Pak, ini izin. Dari namanya nih kakek gaul Pak Made. Kakek gaul. Selamat pagi Bapak narasumber. Ini katanya minta jangan di pelabuhan aja. Mungkin sidaknya ya Pak Made. Sekalian ke kampung-kampung atau desa. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak kakek gaul ya atas sarannya. Jadi kita desa kelurahan itu setiap tahun itu kita kunjungi 148 desa kelurahan. Setiap tahun. Makanya saya bilang tadi tercatat 2.770 itu dari seluruh desa kelurahan di Buleleng. Kita kemarin fokus ke pelabuhan karena dengan itu sebetulnya kita pintu masuk awal gitu kan. Memastikan sebetulnya yang bersangkutan setidaknya melengkapi diri dengan KTP, identitas. Ya minimal KTP atau jenis yang lain ya, yang lain. Karena itu penting. Jadi ketika umpamanya datang ke Buleleng terus dia nggak bawa KTP terus kecelakaan gitu. Siapa yang dari mana ini kan menjadi susah gitu. Itu paling tidak gambaran yang paling dekat. Tapi memang tidak seterusnya kita di pelabuhan sih sebetulnya. Ini karena kemarin mengantisipasi harus balik dari luar Bali atau luar Buleleng yang datang. Jadi kalau teman-teman Dukcapil Jembrane di Gilimanuk punya tugas kan, teman-teman Karangasem di Padang Baik, kemudian teman-teman besar di Benoa kan. Jadi di Buleleng ada pintu masuk Celukan Bawah yang kebetulan sekarang memang ada beberapa jalur perintis yang menurunkan penumpang dari terutama daerah Sapakan Madura itu ke wilayah Bali. Melalui melalui Celukan Bawah. Ya. Baik, terima kasih. Kemudian ada lagi Bapak dari Pak Narte pagi hari ini. Ada pertanyaan, adakah aturan perda pengaturan penduduk pendatang dari segi apa saja diatur misalnya? Ataukah identitas sudah cukup atau KTP saja sudah cukup seperti itu? Apakah diperlukan keterangan domisili, berapa waktu dan tujuannya? Jika ada pelanggaran bagaimana sanksinya? Apakah dipulangkan atau mungkin bagaimana? Seperti itu. Atau satu lagi Bapak, kita sapa dulu ya pendengar di 24644. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi, saya Nardi kembali mau bertanya Bapak. Iya, silakan Pak Nardi. Ini kasus ya Pak ya.
misalnya seorang pegawai negeri diangkat tahun 65 bernama Ketut Sempol. Kemudian setelah sarjana dia menjadi Ketut Sempol Armaya. Kemudian dia membuat KTP bernama Ketut Sempol Armaya. Kemudian dia sendiri lebih lanjut, orang tersebut yang diangkat tahun lalu sebelum dapat ada KTP yaitu seperti sekarang, itu keluar SK mengenai pensiunan atas nama pertama kali menjadi pegawai negeri, namanya Ketut Sempol. Sedangkan KTP-nya sesuai dengan nomor NIK dan sebagainya, yaitu NIK nomor yaitu kependudukan itu Ketut Sempol Armaya. Yang mana dipergunakan? Sehingga nantinya jangan sampai orang tersebut yang pensiunnya itu berdasarkan SK pertama Ketut Sempol saja, sedangkan KTP-nya Ketut Sempol Armaya, sehingga timbul perbedaan. Tapi jawaban yang diberikan oleh Taspen itu disuruh mencari yaitu surat keterangan dari lurah bahwa orang ini yang namanya Ketut Sempol yang sekarang ini adalah namanya Ketut Sempol Armaya, orangnya sama. Nah, bagaimana kalau misalnya kita melakukan suatu transaksi bank, tentu akan berbeda antara SK pertama dan SK pensiunan. Itu ternyata SK pertama dan pensiunan harus sama, sedangkan yaitu KTP-nya berbeda. Langkah apa yang dilakukan Bapak? Suksemu. Ya. Baik, terima kasih tambahan pertanyaan dari Pak Narde di kesempatan pagi hari ini. Mungkin silakan ditanggapi Pak Made. Baik, ini Pak Narde yang sama dengan di WA. Bukan, tadi Pak Narte. Pak Narte. Iya. Ya. Jadi saya jawab Pak Narte dulu ya. Okay. Jadi Pak Narte, selamat pagi, selamat rahayu, sehat selalu Bapak. Jadi untuk penduduk, sebenarnya kalau di regulasi undang-undang tidak ada dirumuskan penduduk pendatang itu. Yang dirumuskan adalah pendaftaran penduduk pindah datang. Jadi yang namanya pendaftaran penduduk itu dari dia perekaman, baik yang penduduk yang memang di situ, kemudian yang datang ataupun yang pindah, gitu. Ya. Regulasinya di undang-undang sudah diatur, jadi wajib untuk melakukan namanya pengurusan surat pindah datang. Hanya saja sanksi memang tidak diterapkan karena memang tidak tahu juga pemerintah itu tidak menerapkan sanksi terkait yang tidak ini, hanya sebuah himbauan karena ini menyangkut kepentingannya juga kan, yang bersangkutan baik menyangkut perbankan, kesehatan, layanan sosial dan sebagainya. Jadi tidak ada sanksinya. Kalau regulasi di daerah, Perda juga tidak diatur. Jadi kalau terkait dengan kedatangan penduduk atau keberadaan penduduk yang tidak sesuai dengan domisili di bawah setahun disebut penduduk non permanen, itu diatur dengan Permendagri 74 tahun 2022 tentang pendaftaran penduduk non permanen. Jadi mekanisme tata cara bagi penduduk yang tinggal di suatu daerah tidak sesuai dengan domisilinya. Itu bisa datang langsung secara offline, tapi disarankan secara online. Bahkan melalui identitas kependudukan digital di KD juga bisa. Karena dengan demikian yang bersangkutan akan terdata sebagai penduduk setempat apabila mengurus pindah. Itu sudah gampang sekali. Atau setidaknya dia memegang F115 sebagai legalitas dia sebagai penduduk non permanen di daerah ini. Itu. Jadi KTP-nya masih di daerah, KTP masih sesuai dengan asal. Paling tidak dia pegang F115. Tapi itu berlakunya sebenarnya setahun. Itu. Ya setahun saja Pak ya? Iya, setahun. Jadi sementara karena non permanen kan. Itu. Siapa tahu nanti sebelum setahun dia udah pindah kan, itu sudah nggak berlaku. Seharusnya dia mengembalikan lagi formulir itu, melaporkan. Nah, saya bilang tadi, baik itu penduduk non permanen yang kurang setahun maupun yang lebih daripada setahun, itu seyogyanya untuk melaporkan diri ke pemerintah desa setempat atau kelurahan setempat, sehingga mereka tercatat sebagai penduduk non permanen di sana atau sebagai penduduk pindah di sana. Ya. Kemudian untuk Pak Narde, ini karena ada kasus, anggap
ini sebenarnya banyak yang terjadi di Bali, yang mana karena satu dan hal secara ini mengganti nama, Iya, berubah betul. gitu ya. Jadi kalau secara regulasi sebenarnya kita berharap tidak ada pergantian nama ketika gitu ya sudah punya ijazah kayak gitu ya. Apalagi sekarang mengurus paspor itu harus fix namanya, tidak boleh Ganti-ganti. berbeda-beda, ya. Karena kenapa? Untuk perubahan nama itu wajib ke pengadilan, ya. Sudah ditegaskan sekarang. Dulu mungkin gampang untuk menambah satu kata itu bisa lewat kami gitu. Tapi kalau sekarang perubahan nama itu kami wajibkan berdasarkan putusan pengadilan. Itu. Nah, terkait dengan kasus Bapak tadi, SK PNS-nya adalah ketut sampel umpamanya kan. Kemudian dia merubah KTP-nya, namanya di KTP menjadi ketut sampel Armail. Padahal di SK PNS-nya adalah ketut sampel. Ya. Sebetulnya kalau di kita saat ini kita nggak bisa ngerubah ini. Kalau saat ini ya diurus tidak mungkin karena sudah ada SK ketut sampel itu. Nah, saran kami kepada Pak Narde, kami harus melihat dulu dokumen akte lahirnya, ya. Kemudian akte lahir anak-anaknya. Di sana kan ada nama orang tua kan. Betul. Itu. Karena kenapa? Ini tidak sederhana. Kami harus melihat seluruh dokumen yang dimiliki, umpamanya ada BPKB enggak, ada sertifikat tanah enggak, itu kan. Tapi kalau itu nggak punya umpamanya sertifikat tanah, BPKB, minimal ini SK-nya ketika pensiun kan tidak bisa dibayarkan dengan melampirkan KTP yang sekarang karena perbedaan nama, iya. gitu. Jadi saran saya kami melihat dulu Pak Narde, dokumen-dokumen lain meliputi akte lahirnya siapa di sana. Kemudian akte lahir anak-anaknya, siapa yang di sana. Tentu ini tidak bisa kami berikan jawaban di sini karena akan berkaitan dengan dokumen-dokumen lainnya. Jadi kalau saya bilang ini kembalikan ke SK, nanti aktenya nanti gimana? Ya. Kalau terlanjur di sana ada armayanya. Sama juga Bapak harus pikirkan juga ketika di sana dia memiliki sertifikat tanah atas nama itu. Makanya hati-hati di dalam melakukan perubahan nama, kenapa harus ke pengadilan? Itu tujuannya sebetulnya untuk melindungi itu, gitu. Supaya lebih kuat Pak ya? Iya, ketika ada putusan pengadilan, otomatis baik itu sertifikat tanah, baik itu BPKB atau STNK, itu kan otomatis kan merujuk kepada putusan pengadilan itu, termasuk kita juga kan, itu. Apalagi ini kasihan udah punya SK, gitu. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, merubah nama itu tidak sekedar sederhana. Apalagi ijazahnya berbeda, ijazah tidak bisa merubah, paling hanya diberikan surat keterangan kan, begitu. Paspor apalagi, paspor begitu berbeda harus ke pengadilan untuk menyatakan bahwa nama tersebut adalah sama dengan ini. Nah, kalau tadi sarannya dari Taspen cukup dengan surat keterangan di desa, itu sih syukur masih ringan ya. Masih bisa Pak ya. Tapi kalau di tempat-tempat lain itu harus pengadilan, bahwa menerangkan bahwa nama A dengan nama B lah orang yang sama. Gitu. Iya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ini karena masih berdering, bisa kita sapa satu penelpon lagi Pak di 24644. Halo, selamat pagi RRI. Pagi RRI, kembali dari saya Ramadan. Maaf saya tadi ada lupa satu pertanyaan. Cuma sekali lupa, harusnya satu paket. Iya, silakan Pak. Ya, gini Pak Made, maaf ya. Ada satu, saya sering dengar ya RRI bahwa di September nanti EKTP itu harus mengaplikasikan kepada info ya untuk satu pintu itu yang seluruh riwayatnya ada di situ, kayak riwayat pekerjaan, riwayat kesehatan, ya pendidikan dan seterusnya, satu pintu. Nah kalau apakah itu orang harus tetap mengurus EKTP dan nanti dia sendiri mengaplikasikan di Android? Tapi kalau nggak punya Android bagaimana misalnya? Kan kendala juga. Nah itu kemudian yang berikut, kalau orang yang kuliah, misalnya kuliah di Kabupaten Buleleng, kan 5 tahun atau 4 tahun ya. Tapi kan tadi Bapak bilang 1 tahun lebih kalau udah tinggal ngurus. Tapi kan dia kuliah, harus balik ke daerah asal. Nah, itu gimana? Lalu tadi Bapak ada singgung juga soal akte. Sebenarnya saya ketahui ada beberapa orang yang ya sudah dekat-dekat pensiun. Seharusnya dia udah pensiun. Tapi karena dulu katanya orang tuanya tak punya akte yang benar, sehingga dia urus KTP. Jadi dia mendaftar itu umurnya lebih muda 2 tahun misalnya. Tapi ya aktenya nggak ada, tapi dia dapat KTP. Dan dia
melamar dan kemudian jadi pegawai negeri, harusnya pensiun tapi masih berlaku karena usianya menjadi lebih muda 2 tahun seperti itu. Itu ada yang seperti itu, Pak. Terima kasih ya. Selamat pagi. Iya, terima kasih untuk Bang Ramadan tambahan pertanyaan. Mungkin ini salah satu temuan juga di masyarakat ya, Pak. Iya. Silakan. Terima kasih Bang Ramadan tambahannya ini dari terkait dengan informasi. Jadi sebetulnya kita namanya adanya KTP digital, Pak nggih. Jadi KTP digital itu bisa memiliki KTP sekaligus dokumen kependudukan lainnya dan dokumen-dokumen yang terkait lainnya dalam satu genggaman. Apakah itu Android maupun yang iPhone atau iOS. Ya. Jadi ini dimudahkan. Nah, pertanyaan Bapak bagaimana kalau yang bersangkutan tidak memiliki? Memang tidak dipaksakan. Jadi kalau memang tidak memiliki perangkat kan otomatis. Jadi ini program pemerintah ini adalah dalam rangka untuk menyederhanakan seluruh dokumen terintegrasi dalam satu dokumen layanan. Tidak banyak aplikasi begitu maksudnya dari Bapak Presiden. Jadi melalui eKTP inilah pintu masuknya KTP digital maksudnya ya. Lalu kalau memang tidak memiliki tetap berlaku KTP elektronik. Jadi masyarakat masih pegang 2 KTP elektronik yang berupa kartu ataupun KTP digital yang di HP. Jadi nggak masalah Pak nggih, kalau nggak punya perangkat tidak harus begitu. Jadi itu hanya memudahkan. Tetap berlaku KTP elektronik yang di keping ya. Kepingan ya. Kemudian terkait dengan akte ya. Betul. Jadi kalau akte sekali lagi untuk bisa dicek itu agar kalau punya SKPNS sebaiknya mengikuti SKPNS, saran kami begitu ya. Karena terkait dengan pembayaran gaji dan sebagainya biar nggak terhambat itu. Nah, terkait dengan perbedaan umur saya kira itu kami di Dukcapil hanya mencatatkan yang mana diakui ya gitu kan, yang mana menjadi sumber. Ketika nanti SK-nya lebih muda dari senyatanya gitu, aslinya begitu ya kita harus mengikuti itu gitu. Kalau enggak kan nanti kan SK itu nanti sulit untuk keabsahannya gitu. Nah, terlepas dia mendapatkan nanti bonus umur itu kan kami tidak masuk ke arah sana. Kami hanya mencatat berdasarkan dokumen pendukung yang ada. Jadi kalau punya ijazahnya dia kelahiran di satu ya kita ikuti di satu itu. Dan sebaiknya kalau Bapak seperti bilang tadi ada orang tersebut hanya memiliki KTP dia tidak memiliki akte lahir. Jadi untuk menyinkronkan ya sebaiknya urus akte lahir sekalian. Kan begitu. Karena sebetulnya yang namanya akte itu akte lahir adalah akte otentik yang memang terbit dalam sekali saja. Sehingga untuk perubahan itu perlu memerlukan pengadilan. Itu sebenarnya konsepnya. Jadi akte itu hanya terbit sekali dalam hidup itu, akte lahir, akte kawin. Kalaupun ada perubahan di akte lahir itu harusnya melalui pengadilan. Apakah itu perubahan tahun, perubahan tanggal, perubahan bulan. Nah, tapi ada sekarang itu namanya perbaikan. Nah, perbaikan inilah yang menyesuaikan dokumen lainnya. Contoh, paspor dengan KTP beda, atau ijazah dengan KTP beda, atau SK dengan KTP beda. Itu bisa ada namanya perbaikan. Sepanjang ada dokumen yang mendukung itu. Jadi harus sinkron juga dengan akte, dengan KTP, dengan KK. Kan ini sering kadang-kadang masyarakat itu berbeda antara aktenya, KTP, KK dengan ijazah. Itu yang lebih sering Pak ya. Ya. Nah ini kalau ada yang seperti itu tolong dikonsultasikan karena itu pelayanan tidak bisa online. Jadi sulit untuk melihat. Seperti Pak Nada bilang tadi kami harus cek dulu seluruh dokumennya. Termasuk nanti kalau yang bersangkutan memiliki sertifikat tanah. Kalau memang kompleks sekali harus lewat pengadilan untuk penetapannya. Ya. Baik, terima kasih tambahan pertanyaan dari Bang Ramadan di kesempatan pagi hari ini karena waktu juga pendengar semakin merapat ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mungkin saya minta pesan penting ataupun closing statement dari Pak Made terkait pembahasan pagi hari ini, yaitu strategi antisipasi penduduk pendatang. Mungkin ada saran-saran yang bisa diberikan kepada penduduk pendatang agar segera mendapatkan
identitas yang lengkap seperti itu. Silakan Pak Made. Baik. Jadi pada kesempatan ini saya mengimbau kepada Bapak Ibu yang tinggal di Buleleng tetapi belum memiliki ataupun menyesuaikan dengan alamat di Buleleng. Jadi kami sarankan untuk segera mengurus dokumennya karena persyaratan sangat mudah, tidak perlu surat pengantar RT RW ataupun dari kepala desa ataupun kelurahan setempat. Jadi bisa langsung datang ke Dukcapil dengan membawa KK dan mengisi formulir. Namun kami mengimbau bagi yang sudah terbit surat pindahnya, tolong melapor ke kantor desa atau kantor lurah setempat agar dicatat keberadaannya. Jadi biar diketahui. Kemudian bagi yang tidak mengurus surat pindah, itu juga agar melapor ke desa kelurahan setempat untuk dimohonkan formulir F115 sebagai salah satu dokumen keberadaan Bapak Ibu menempati wilayah yang tidak sesuai dengan dokumen kependudukannya. Nah, mungkin teman-teman di Pol PP itu melakukan rahasia penduduk untuk KTP dan sebagainya agar tidak dipulangkan nanti. Kalau memang itu kebijakan akhir yang memang harus diambil gitu. Tapi saya kira masyarakat tidak lagi perlu ragu lagi mengurus adminduk, tidak ribet dan tidak perlu dengan calo seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Made. Dan demikian mendengar dialog Haibalik Kengke di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang sudah bergabung di 24644 dan juga di WhatsApp Pro 1. Dan Pak Made, terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini. Sehat selalu. Dan mendengar tetap bersama kami, kita berjumpa kembali di dialog Haibalik Kengke berikutnya. Tetap bersama Pro 1.